Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan tema Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi dengan beranggotakan 1. Awalin Utfiasari, 2. Dea Novitaningrum, 3. Deva Rahma Putri Amsori, 4. Fitria Dwi Mutrika, dan 5. Hanifa Diagustina dengan dosen pengampu Ibu Ella Munifatus Sakdiah MH. Pengertian paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma merupakan cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara menyelesaikan masalah yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu. Dilihat dari pengertian istilah kata paradigma, pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata para, yang berarti di sebelah ataupun di samping, dan berpadu dengan kata digma, yang memiliki arti model, teladan, serta ideal. Sedangkan ditinjau secara terminologis, paradigma dipahami sebagai sebuah cara pandang ataupun pandangan yang digunakan untuk menilai, melihat, serta memahami dunia dan alam sekitarnya. Di samping itu, paradigma juga merupakan perspektif umum ataupun gambarannya berupa cara-cara yang digunakan untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan kompleks dunia nyata. Paradigma juga berkaitan erat dengan faktor prinsip-prinsip dasar yang menjadi penentu berbagai macam pandangan setiap individu. Terkadang, sebuah paradigma meliputi 3 unsur utama, yaitu elemen metodologi, elemen epistemologi, dan elemen ontologi. Dengan penggunaan 3 unsur ini, individu menggunakan paradigma untuk meraih berbagai macam pengetahuan mengenai dunia dan berbagai macam fenomena yang terjadi di dalamnya. Menurut Thomas Kuhn, pengertian paradigma adalah landasan berpikir ataupun konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model ataupun pola yang dimaksud para ilmuwan dalam usahanya, dengan mengandalkan studi-studi keilmuan yang dilakukannya. Menurut Robert Friedrich, paradigma merupakan kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya, sehingga terbentuk citra subjektif seseorang terhadap realita, sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut. Sehingga paradigma dapat diartikan sebagai cara, metode, sudut pandang, meninjau dari perspektif lain. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, kita harus mendasarkan pada nilai-nilai dan sila-sila Pancasila. Dasarnya terdiri dari kenyataan objektif bahwa Pancasila sama dengan dasar dan negara sama dengan organisasi atau persekutuan hidup manusia. Dalam mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia atau monopluralis. Unsur-unsur hakikat manusia monopluralis ialah susunan kodrat manusia, terdiri dari rohani atau jiwa dan raga, makhluk individu dan sosial, dan makhluk pribadi yang berdiri sendiri, dan makhluk Tuhan YME. Terdapat 5 Pancasila sebagai paradigma pembangunan. 1. Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Salah satu tujuan bernegara di Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
3. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. 4. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. 5. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Pancasila juga telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat beragama untuk dapat hidup secara damai. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat. Paradigma dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditemukan dalam sikap toleransi. Contohnya, 1. Ketika kita hendak bertamu di rumah salah seorang teman yang akan keluar menjalankan ibadah rutin, sikap kita setelah mengetahui kepentingan seorang teman tersebut hendaknya mempersilahkan ia mendahulukan kepentingannya terlebih dahulu, karena bertamu dapat dilakukan di lain waktu. 2. Perlunya musyawarah ketika memilih struktur kepengurusan baru dalam sebuah organisasi, bukan secara sepihak sudah menentukan nama-nama baru untuk menggantikan kepengurusan lama. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan nasional adalah untuk manusia Indonesia, di mana manusia secara kodratnya memiliki kedudukan sebagai makhluk sosial. Manusia tidak hanya mengejar kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat. Manusia tidak hanya mementingkan tercapainya kebutuhan material, tetapi juga kebahagiaan spiritual. Manusia memiliki fungsi monodualistis, tidak hanya mengejar kepentingan dunia, tetapi mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, pembangunan nasional hendaknya mewujudkan tujuan tersebut. Pancasila merupakan salah satu kesatuan dari sila-silanya yang merupakan sumber nilai dari kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan iptek. Dapat kita lihat sila-sila sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya kepada kerugian dan keuntungan manusia yang ada di sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai sentral, melainkan sebagai bagian yang sistematika dari alam yang diolahnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia, beradab dan bermoral. Oleh sebab itu, pembangunan iptek haruslah berdasarkan kepada usaha-usaha mencapai kesejahteraan umat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong dari penggunaan iptek. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa nasionalisme bangsa akibat dari sumbangan iptek. Iptek pemersatu dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan antara daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan iptek. Oleh sebab itu, iptek harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, serta selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip demokrasi sebagai jiwa sila keempat ini dapat mendasari pemikiran manusia secara bebas untuk mengkaji dan mengembangkan iptek. Seorang ilmuwan harus pula memiliki sikap menghormati terhadap hasil pemikiran orang lain dan terbuka. Dikritik dan dikaji ulang hasil dari pemikirannya. Penemuan iptek yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan kepada kepentingan rakyat banyak.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan hubungan antara manusia dengan sesama, hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya, hubungan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. 4. Fenomena globalisasi. Globalisasi sekarang ini menjadi pintu untuk melangkah ke dunia luar, saling berinteraksi dengan dunia luar. Namun, masuknya globalisasi tidak semata-mata selalu berdampak positif, tetapi juga terdapat dampak negatif. Globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan. Misalnya, hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, hilangnya kepercayaan diri, dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat kita. Oleh sebab itu, kita perlu dilakukan pembatasan lingkup globalisasi untuk membedakan mana yang harus diterapkan dan mana yang harus ditolak. Tantangan globalisasi di Indonesia. Yang pertama, politik. Kegiatan ekonomi yang terjadi pada saat ini didominasi oleh negara-negara maju, berpengaruh terhadap kondisi politik di negara berkembang seperti di Indonesia. Hal ini lantaran adanya intervensi dan negara maju mengenai kebijakan politik di negara berkembang dalam upaya menciptakan rasa ketergantungan kepada negara maju agar lebih diuntungkan. Yang kedua, budaya. Globalisasi menyebabkan pertukaran dalam arti budaya semakin mudah. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa ramah dan terbuka dengan budaya lain. Akan tetapi, sikap yang kurang bijak dan selektif terhadap budaya lain dapat menyebabkan lunturnya budaya Indonesia. Yang ketiga, ekonomi. Tantangan pada sistem pasar bebas menuntut adanya persaingan produk-produk agar mampu diterima pasar dunia. Oleh karena itu, globalisasi mendorong persaingan agar setiap pihak mampu menunjukkan potensi terbaik yang dimiliki. Yang keempat, lingkungan. Globalisasi mendorong perkembangan banyak perusahaan multinasional. Kegiatan produksi perusahaan multinasional yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Misalnya, terjadi banjir dan tanah longsor karena banyaknya pembukaan tanah hijau untuk dijadikan kawasan industri. Yang kelima, pendidikan. Arti pendidikan menjadi segmen penting dalam pemajuan bangsa di dunia. Bahkan dengan sistem sosial terkait pendidikan yang bagus, suatu masyarakat akan bisa lebih mudah mengendalikan atau melakukan filtrasi kepada budaya-budaya yang tidak baik akibat globalisasi. Paradigma pembangunan di era globalisasi. Paradigma yang kita butuhkan untuk membangun bangsa Indonesia di era globalisasi sekarang adalah sebagai berikut. Kita membutuhkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga manusia. Pembangunan manusia harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pembangunan. Yang pertama, pendidikan, yang kedua, sosial, yang ketiga, budaya, yang keempat, ideologi, dan yang terakhir, moral bangsa. Terima kasih. Pendidikan kebangsaan sebagai antisipasi globalisasi kultural. Globalisasi budaya adalah bentuk penyebaran suatu pemikiran, gagasan, makna, dan nilai sosial yang ada dalam masyarakat tertentu yang dibawa ke seluruh dunia. Globalisasi budaya ditandai dengan mulai masuknya budaya lain ke suatu negara yang dapat berupa pakaian, gaya hidup, selera, dan lain-lain yang dapat mengubah kebiasaan hidup masyarakat. Kebiasaan ini akan terbentuk dalam waktu yang cukup lama. Ketika sudah mencapai penyesuaian, maka akan terjadi globalisasi budaya. Dalam globalisasi budaya, nilai kebangsaan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk nasionalisme dan patriotisme suatu bangsa. Pendidikan kebangsaan adalah suatu sistem belajar yang berkaitan dengan penguatan nasionalisme. Tujuan dari pendidikan kebangsaan adalah untuk membina wawasan kebangsaan warga negara.
Tantangan kebangsaan dikhawatirkan jika nilai kebangsaan kian memudar, kebanggaan sebagai warga bangsa dan kecintaan akan tanah air kian hilang di kalangan generasi penerus bangsa. Setidaknya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai tantangan atas budarnya nasionalisme di kalangan muda, yakni pengaruh budaya global yang diperburuk, kurangnya pengetahuan terhadap perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan bagi negeri ini, perubahan gaya hidup, serta menguatnya fundamentalisme agama di kalangan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, memegang peranan penting sebagai ujung tombak kebangsaan Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menanamkan dan menumbuhkan nilai kebangsaan di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan kebangsaan harus diberikan mulai pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.